seorang Tio Ramadan ini karismanya luar biasa ke pasien, sehingga rajin-rajin dapat hadiah. Oke, angkat Tapi terus, angkat seminggu terus. terakhir yang saya lihat di Wisma Atlet. Oke, angkat Tapi terus, angkat seminggu terus. terakhir yang saya lihat di Wisma Atlet. Seminggu terakhir yang saya lihat di Wisma Atlet nih, pasiennya tuh sering berolahraga. Oh ya, rajin semangat olahraga. untuk sembuh itu tinggi. Mereka di sana, di area batas, di zona merahnya itu. Mereka olahraga, lari-lari, jalan, untuk meningkatkan imunnya mereka. Menjemur. Pasien Ya, itu dipisah-pisah nggak sih? bagus lah. Per itu kah? Pasiennya dipisah-pisah nggak sih? Maksudnya satu pasien satu ruangan. Kalau itu, coba Tio. Tio. Belum tahu Dipisah, saya kan? itu, kalau itu. Untuk masalah pasien di sini, pasiennya jelas dipisah-pisah. Jadi dalam satu ruangan, dalam satu kamar itu ada 2 ruangan. Jadi masing-masing pasien itu 1 orang 1 kamar. 1 orang 1 kamar ya? Itu. Oh, berarti Jadi ini ya? mereka itu dipisah dan mereka juga para nurse-nya itu tidak mengenal lelah untuk selalu menyampaikan kepada pasien-pasiennya itu selalu menjaga protokol kesehatan. Kayak memakai masker saat keluar kamar, karena mereka kan ketika mereka ingin olahraga, mereka berkumpul di balkon atau di bawah, di taman. Itu tetap pakai masker ya? Tapi tetap pakai masker. protokol Tetap pakai kesehatan masker. yang ketat, sangat ketat di sini. Oh, di Wisma Atlet sangat ketat ya? Saking ketatnya itu. Apa? Saking ketatnya apa? Hah? Nah, seperti itulah rasanya. Astagfirullah. Kita Luar biasa pengibaratanmu. Tapi ketatnya beda itu. Oh, kami juga nakes di sini juga ketat. Kami dilarang untuk keluar dari Wisma Atlet. Bayangkan. jadi tidak ada waktu libur untuk keluar begitu ya? Semeter Ya. tidak ada. Jadi kami mencari kebahagiaan di sini. Dengan bermain game? Seperti apa ya? Main PUBG. Main PUBG? Main game. Main game. Oke, untuk ini lah. Pesan-pesan untuk masyarakat ada nggak sih? Kalau Dari lari, teman-teman. biasa Nur itu lari dia. Siapa? Dari mana? Lari dari kenyataan. Nur, kau lari dari kenyataan, Nur. Lari dari mana, Nur? Nur. Kau tidur kah kau, Nur? Kau tidur kah? Oh, tidak lag, Bah. Patah-patah gambarnya. Oh, bata-bata. Jaringan kalian, Bah. Nah, kau Pingnya lari berapa, katanya. Pingnya berapa? Pinyak Oh, kau 600. Kau kira PUBG pakai ping. Apa ini? Katanya Tio kau lari biasanya. Lari dari mana? Lari dari kenyataan kah? Oh, itu kita tetap olahraga untuk meningkatkan daya tahan tubuh juga. Wis. Daya tahan imun kita harus kita tingkatkan. Jangan kita datang ke sini datang untuk sakit juga. Ya, Oh, betul. Kita bagaimana juga kita harus menjaga imun kita di sini, olahraga secara teratur, nggak usah terlalu over lah. Kayak gitu. Berarti datang untuk Pola makan harus menyehatkan. dijaga. Menyehatkan. Kita harus memberikan pelayanan dan kita juga harus menjaga diri kita di sini. Jangan sampai kita juga sampai jatuh sakit. Jangan sampai justru nakesnya yang bertambah ya. Ya karena sekarang banyak nakes yang tertular ya. Terinfeksi ya. Ya, terinfeksi virusnya. Intinya gini, kalau kita kerja sebelum kita terjun ke pasien atau terjun ke masyarakat, pastikan dulu diri kita safety sebelum berkontak langsung dengan masyarakat, pasien dan lain-lainnya. Oke, jadi Untuk mencegah penularan pada diri kita sendiri. berarti mantapkan APD dulu ya, mantapkan APD baru bersentuhan dengan pasien atau dengan masyarakat sekitar ya. Ya. Dan laksanakan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pesan-pesan ya. Ada pesan nggak? Ada pesan nggak ini untuk masyarakat?
Untuk masyarakat mungkin ada pesan-pesan Untuk bagaimana? pesan sih, Untuk ya, masyarakat ya tetap jaga. tetap melaksanakan, Hah? tetap menjalankan protokol yang kesehatan yang ada, hindari keramaian, perbanyak olahraga, tetap Tetap jaga safety. kesehatan. Itu aja. Oke. Ya, pesan untuk masyarakat tuh sayangi diri, sayangi keluarga, jaga jarak, ikuti protokol kesehatan, hindari tempat keramaian. Percaya itu COVID ada. Oke. Intinya terlepas dari isu-isu yang beredar, Saya belum ditanya pesan. sabar Pak, kau ini nafsu sekali. Oh ya oke, langsung Bang Tio. Yo. Bang Tio. Pesan untuk masyarakat apa? Pesan saya untuk masyarakat tuh, pokoknya untuk masyarakat yang ada di seluruh Indonesia, mohon untuk tetap semangat, tetap bahagia, tetap kuatkan hati, perbanyak berdoa, mohon doanya untuk para garda terdepan, untuk kalian juga garda terdepan juga. Sebenarnya garda terdepan itu dimulai dari para masyarakat itu sendiri, baru ketika qadarullah sakit, nah baru kami yang menangani. Baru jatah kalian. Kalau misalnya dicegah, apa harus positif dulu kan gitu. Jadi tetap ikuti arahan dari pemerintah, banyak berdoa, perbanyak minum air putih, minum vitamin atau makan buah-buahan. Pokoknya lakukan perilaku hidup bersih sehat, PHBS. PHBS. Itu Oke. dari puskesmas itu sering sekali mengingatkan. Iya, sering. PHBS. Nah, Perilaku hidup bersih dan sehat. laksanakan cerdik, Cerdik. C ya. kesehatan secara rutin. Enyahkan asap rokok. Oke, enyahkan asap rokok. Enyahkan asap rokok. Yang merokok cepat segera berhenti. Yang tidak bisa berhenti. R, rajin Betul. olahraga. D, diet seimbang. Dietnya seimbang, 4 sehat, 5 sempurna, dan 6 mantap. Itu bukan kalau diet seimbang. Ya udah, D, apalagi D, I, istirahat yang cukup. Nah, kurangi berbegadang karena hal-hal yang tidak bermanfaat. Oke. Betul. Malam itu. K? Kelola stres. Makanya tetap bahagia, tetap sehat, tetap semangat, tetap optimis bahwa kita bisa melewati pandemi. Mantap. Ya. Woi, jadi Betul. Kita juga mau pulang. tapi katanya kau tidak diterima lagi. Bagaimana caranya kamu pulang? Bagaimana caranya kamu pulang? Kita mau pulang. Kita juga rindu. Apa? Katanya Angga Dan mau cepat pulang. selesai. Sama-sama kita berdoa. Biar bisa cepat pulang. Tapi kau sudah ditolak, Pak. Enggak lah. Kalimantan. Itu cuma mungkin haters. Karantina di Kalimantan. Haters. Oke. Jadi luar biasa pesan-pesannya untuk masyarakat ya dari teman-teman. Nah, kesintinya bagaimana masyarakat Sinyalnya jelek. Iya, jelek, Bah. Sangkut-sangkut. Intinya bagaimana masyarakat terlepas dari ada atau tidak adanya konspirasi ini, teman-teman tenaga kesehatan berharap masyarakat bisa tetap ikuti protokol kesehatan dan terapkan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya nih. Saya penasaran ini teman-teman, gajinya sesuai nggak sih dengan kerja teman-teman di sana? Kalau kerjanya kalian seperti apa sih untuk dari mungkin dari Nur dulu sebagai sanitarian. Nur. Kerjamu sebagai sanitarian apa, Nur? Di Wisma Atlet. Jangan sampai kau cuma itu, Pak, Ya, gaji kalau besar. kita- Sebelum kita lanjut, berapa Kalau sih yang gaji kerja kalian? kita sini ya namanya Coba kita tengah. kerja kan bagian Sinyalnya jelek. adik.
Ya, walau untuk pekerjaan di sini ya namanya kita seorang kesehatan lingkungan ya pasti kita melakukan dekontaminasi personil. Tenaga nakes turun ke mana turun dari zona merah. Zona merah. Kami dari rekan-rekan sanitarian yang dekontaminasi dan kemudian kalau untuk kerjaan juga kita bagi masalah di limbah APD tenaga Limbah kesehatan. APD. Limbah infeksius. Enggak ada tambahan enggak? Mungkin itulah yang gambaran besarnya aja. Intinya Melakukan mensterilkan ini. sterilisasi ruangan, kamar yang ditinggalkan oleh pasien positif dilakukan sterilisasi, melakukan pengecekan air bersih, inspeksi air bersih gitu. Di sini Semua terus tentang fogging untuk mencegah penyakit lain datang gitu. jadi Selain corona. Jadi teman-teman sanitarian ini atau kesehatan lingkungan ini yang bertugas untuk mensterilkan lingkungannya. Misalnya Ya. semua tower yang ada di Wisma Atlet, teman-teman sanitarian lah yang bertugas itu ya. Untuk Saling bantu kesterilan. dengan rekan-rekan TNI ya gitu. Oh, ada TNI juga yang terlibat. Ya. Oke, untuk perawat sendiri, Tio Ramadan. Tio, tugasmu kerjaanmu di sana apa? Jangan sampai tidur terus. Kau ini hobinya tidur. Jangan begitu. Manusia itu perlu tidur. Woi, perlu istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup. 8 jam waktu. Istirahat yang cukup. Ya, istirahat yang cukup. Mantap ya. Makanya tidur itu penting agar tenaga kita Fit. tercas kembali kan untuk menghadapi hari yang indah melawan coronavirus disease 2019 atau Wes. Keren, oke. Jadi kerjamu apa nih di sana, Nek? perawatan di sini itu agak berbeda seperti perawatan di rumah sakit pada umumnya kan. Karena yang ditangani di sini itu pasien dengan gejala ringan dan sedang. Nah, kebetulan saya alhamdulillah udah memasuki hampir semua bagian unit-unit perawatan di sini, terutama di ruang perawatan pasien gejala ringan, lalu pindah ke instalasi gawat darurat, lalu pindah lagi ke high care unit, atau kembali lagi ke perawat ruangan. Terakhir saya di ruangan. Jadi untuk yang paling lama itu saya di HCU, cuman saya ingin menjelaskan yang untuk perawatan yang banyak di sini aja lah ya. Jadi perawat ruangan, perawat lantai. Jadi di sini itu kami perawatannya itu karena rata-rata pasiennya mandiri. Jadi kami lebih banyak ke untuk urusan administrasi. Tapi nggak juga administrasi, balance dari pasien pertama kali datang itu dilakukan EKG, pengambilan sampel darah. Untuk pengambilan sampel darah itu karena kekurangan tenaga ATLM di sini, jadi yang mengambilnya pun perawat itu sendiri. Terus apalagi ya, melakukan asuhan perawatan terhadap satu pasien. Dari satu rantai perawatan itu mungkin sekitar 40-50 pasien yang dirawat. Satu perawat? Sementara perawatnya hanya sekitar 2 orang. Tidak, 2-4 orang merawat 50 pasien. Oh, 2-4 orang merawat 50 pasien. Jadi setiap hari jaga, kita memeriksa tanda-tanda vital mereka, termasuk tensi, mengukur saturasi, mengukur pernapasan mereka, mengukur nadi, sebagai pencegahan kan jika ada sesuatu hal yang tidak diinginkan. Nah, jika dari gejala ringan itu naik dan sedang atau berat, nah, langsung kami akan konsultasikan ke spesialisnya lewat perantara dokter umumnya untuk dirujuk ke HCU ataupun dirujuk ke rumah sakit yang menangani pasien gejala berat. Oke. Memberikan obat juga dari
kalau gaji kalian boleh tahu dong. Gaji berapa sih? Beda-beda kah? Apa kau senyum-senyum Nur? Ya, coba Pak. Saya. Ya, alhamdulillah. Hah? Alhamdulillah cukup lah. Cukup untuk beli. Kita di sini Nah, cukup untuk kita di beli sini- rumah, cukup untuk beli tab, cukup beli untuk iPhone, apa cukup untuk beli apa nih? Cukup untuk makan sehari-hari. Cukup untuk uang panai. Mantap. Cukup lah. Luar biasa. Masya Allah. Cukup untuk uang panai, luar biasa. Iya. Karena ibadah kita itu masih bujang ya. Jadi Masih yang bujang. kita Iya, dulu sama. Itu sama. dulu. Sama apa? Enggak, maksudnya sama kalian bertiga, kecuali saya. Belum sama kalian bertiga. Kalian bertiga sama, saya yang beda. Oke, mantap. Alhamdulillah. Jangan kilau. Tidak, Pak. Saya dapat ini. Saya dapat SMS dari Satgas Covid. Apa dia bilang? Pendapat Anda penting untuk rencanakan perlawanan pada COVID-19. Ikuti survei singkat Kemenkes bersama WHO dan UNICEF di http nantilah. Kami itu, saya itu ingin mengapresiasi teman-teman yang di luar perawat, terutama Kesling atau sanitarian, karena saya alhamdulillah diberi kesempatan langsung untuk ikut mereka bertugas kemarin. Itu turun lapangan apa itu sekitaran Sumatera? Tidak turun di lapangan. Saya hanya memantau dari jarak jauh. Saya memantau mereka, jadi mereka bekerja itu, mereka itu para pahlawan di balik layar, Pak. Oh, mantap. Saya katakan karena mereka juga terpapar, walaupun mereka tidak jarang bertemu dengan pasien, tapi mereka itu menangani perawat yang isi APD-nya itu, isi handscoon-nya, Google-nya perawat itu yang penuh dengan virus coronavirus disease kan. Jadi mereka yang bersihkan. Jadi mereka semua yang bukan tukang sih, mereka semua yang Mensterilkan. apa bahasanya tuh enggak? Mensterilkan ya. Tata cara pelepasan ya. Oh, Benar. pelepasan APD ya. Situ. Berarti semacam Berarti ini, semacam banyak perawat yang lelah. Jadi cara lelah dari turun, lelah jaga. Jadi untuk cara pelepasan APD itu yang baik dan benar mereka sering lalai. Kita ingatkan gitu. karena- itu dia, benar. Oh, karena lelahnya mereka habis tugas, kadang lalai pelepasannya asal lepas ya. Jadi teman-temannya mengingatkan. Itu salah satu resiko terkena virus. Berarti memang kolaborasi yang baik ya antara tenaga kesehatan yang ada di sana ya. Saling menopang lah ceritanya ya. Mereka juga sangat penting. Tanpa mereka itu mungkin sudah kalang kabut semuanya di Wah, sini. Kita itu perbatasan antara zona merah dan zona kuning. Yang setiap yang menyeberang dari zona merah mau ke zona kuning, mau ke zona kuning. selesai shift itu harus lewat dari kita dulu. Gitu. Oh. Jadi memang teman-teman di sanitarian atau Kesling ini juga sangat berperan penting. Saya kira semua tenaga kesehatan sih yang terlibat langsung pasti sangat berperan. Artinya saling melengkapi. Semuanya ya. sangat berperan, semuanya. Jadi kita minta juga peran dari masyarakat yang tadi ya, tetap mengikuti protokol Iya. kesehatan dan tetap melaksanakan PHBS. Jadi gajinya tadi tidak mau disebut ya, intinya cukup untuk uang panai. Jadi Itu teman-teman, gajinya itu sudah jelas di peraturan Menteri Keuangan kemarin iya tentang sudah nakes yang melayani COVID, yang menangani COVID gitu. Pak Jokowi juga. sudah pernah disampaikan sama itu Presiden Ya, Presiden ya, betul. Widodo. Betul. Intinya Kita kerjanya untuk nominalnya nominalnya gimana? Boleh disebutkan nominalnya? Boleh, silakan disebutkan. Tidak masalah. untuk insentif tenaga kesehatan non medis tuh 5 juta. 5 juta 5 juta per bulan Insentif. apa? untuk ya per bulan Per bulan ya. Insentifnya tuh insentifnya. itu non medis. Kalau medis? Kalau medis Yuk medis yuk. Perawat itu 7,5 juta.
7,5 juta. Ada tambahan nggak sih selain insentif itu, ada tambahan-tambahan nggak? Untuk dokter tidak ada tambahan. Untuk dokter 10 juta. Tapi sebenarnya bukan uang itu yang kami cari. Iya. Betul. Betul. Saya setuju dengan Abangku Tio Ramadan. Iya, betul. Jadi kita bukan berbicara tentang teman-teman. Weh, Nur, kau jangan tidur. Nur tidur terus. Bukan tentang insentif. Nur, jangan tidur. Bagi-bagi insentif ini. Ngapa kau mood? Jadi Kita di sini tak kenal libur. Ya, itu intinya. wah, luar biasa. Jadi memang berdiri Nggak ada. di garda terdepan ya. Tapi bagi shift itu Tetap bagi sih ya wajar. Masa 24 jam setiap hari 8 jam masuk, 32 jam istirahat. istirahat. Oke. Jadi cukup. Itu 8 jam gitu. Gitu, Pak. Oke, intinya jadi luar biasa lah ya teman-teman ini ya, yang di garda terdepannya. Fasilitas kalian apa di sana? Kalau kami kan Nusantara Sehat yang bertugas di daerah-daerah daerah-daerah terpencil ya, DTPK. Itu kan Ketika kemarin saya sudah review apa-apa yang difasilitasi ya. Di video sebelumnya ada review tentang apa-apa saja fasilitasnya. Baju segala macam. Kalau kalian sendiri teman-teman di Wisma Atlet, apa sih itunya kalau fasilitasnya? Kamar kalau sudah pasti. kita kamar sudah pasti, baju sama pasti dengan kalian Baju, yang penempatan di PTK. Terus di support lagi sama ada wifi per kamar. Oh, wifi. Jadi sekarang pakai wifi ya. Wifi per kamar, alhamdulillah. Kamarnya ber-AC lagi. Jaringan wifi bagus nggak? Ya lumayan. Asik. Asik. Boleh lah. ya. Terus kebersihan spray tempat tidur tuh setiap minggu diganti. Siapa sanitarian yang bersihkan? Atau Bukan. beda? Oh, bukan. Saya kira Ada sanitarian lagi. pihak ketiga. Ada pihak ketiga. Pihak ketiga ya, bukan orang ketiga ya. Bukan orang ketiga. Nakes. Benar. Ya tenaga teknis di sini. Gitu. Makan segala macam. Makan 3 kali sehari plus snack pagi. Susu dapat susu. Itu Susu. susu pasti dapat. Susu dapat. dapat. Susu dapat ya. Ya, susu mau Intinya- beruang. Intinya Apa? di sini, intinya datang di sini ini kita datang itu untuk kerja begitu. Jangan cari Jangan. pekerjaan lain sehingga pekerjaan utama kita terganggu begitu. Boys, mantap lagi. Yes. Tapi Betul. Iya. tapi tetaplah untuk difasilitasi juga penting lah untuk menjaga kesehatan Ya. teman-teman yang bertugas ya. Iya. Apa mau naik begadang kan Nur? Sampai lepas begitu Nur. Beda, Begadang. tadi habis lepas dinas malam jadi gini. Oh, lepas dinas malam. Kawanku. Kawan memang ini mantap lah. Jadi teman-teman ini semua alumni NS juga ya? Alumni NS yang menjadi NS COVID lagi? Benar. Akurat. Betul. Akurat. Saya penempatan di pedalaman Kalimantan Barat yang dimana untuk untuk di Google Maps saja tidak ada. Jadi, penempatan. Di Google Map tidak ada ininya, lokasinya. Itu Tio Ramadan. Kalau saya penempatan yang daerah terpencil di daerah Halmahera Utara. Tim apa ini individu? Saya individu saya. Individu. Kalau Nur? Ya. Saya tuh kalau di Google juga aku nggak ada di Google itu, bahaya itu nggak terlacak. Ya kau memang Tapi tidak saya ada kerjanya Google. di perbatasan antara Singapura Malaysia. Kau di perbatasan kemarin. Nggak. Tempatnya di mana? Singapura dan Malaysia. Tempatnya di mana? Kabupaten apa? Perbatasan Singapura Malaysia. Oh, ininya itu di Tembilahan, Kabupaten Tembilahan, Tembilahan. Riau. Sumatera. Kau ini individu apa tim? Oh, saya tim. Oh kamu tim. Batch berapa kemarin? Ada 8. Oh berarti adiknya kita yuk ya. Kami kan alumni batch 7 tim. Oke. Suka dukanya jadi itu NS COVID. Kalau tadi kan angka jelas tadi. Ceritanya katanya sudah sampai ditolak. Ada yang nolak untuk kepulangannya. Oke, dari Tio apa dulu? Suka dukanya jadi NS COVID. Dulu. Atau dukanya deh, dukanya. Biar Ya, masyarakat tahu. kalau dukanya
ada kejadian kemarin sih, ada kakak meninggalkan, ada kakak baru pulang ke rahmatullah. Jadi saya tidak bisa hadir di acara ke pemakamannya. Mungkin itu sih yang menjadi hambatan kalau juga kita menjadi MS COVID di sini, kita tidak bisa ketemu keluarga pulang apabila ada sesuatu yang tidak pernah diharapkan. Kecuali memutus, kecuali berhenti kontrak ya. Ya, kedua dukanya di sini pertama dengan kondisi yang di Jakarta ini kita nggak tahu. Kita cepat merasa bosan dan jenuh karena kondisi di sini gimana, apalagi kita bukan asli di sini, kita nggak tahu mau kemana. Jadi kita nikmati aja di situasi di kota Jakarta ini. Mantap, itu dukanya ya. Oke. Nah, apanya lagi, sukanya lagi? Sukanya. Pasti ada suka dong. Oh, sukanya. Kalau sukanya itu banyak sekali, Kak. Banyak suka, lebih berarti lebih banyak sukanya ya. Khususnya kayaknya kemarin yang ngajakin video call. Bukan Kak? Sukanya ngajakin video call itu Kak. Salah satu nakes akhwat. Sukanya itu pertama banyak teman, banyak kawan. Banyak tempat ngebucin. Itu bukan tempat, itu bukan aliran saya itu kalau. Oh, bukan alirannya Tio. Betul. Itu alirannya Bapak Tio itu kayaknya. Kemudian juga sukanya juga gimana ya? Maka difasilitasi dengan luar biasa di sini, disupport sangat luar biasa. Sangat is the best lah untuk di sini. Kemudian juga ya banyak teman-teman dari Sabang sampai Merauke di sini kita saling berkenal. Mungkin itu aja sih. Kalau untuk Arya itu bukan aliran saya untuk. Yang bucin itu bukan aliran itu, Nur, bukan aliran saya. Oke. Untuk Tio, suka dukanya jadi NS COVID. Ekspresimu Pak. Tahan. Pas saudara Nur mau bilang seperti itu, gatal hidungku. Mau tahu ID PUBG-nya saudara Nur? Jangan disembunyikan. Jangan disembunyikan. Fuckboy Pak. Jadi ID-nya Nur sendiri itu Fuckboy. Nama saya sudah Fuckboy. Oke, jadi kalau untuk Tio, suka dukanya apa yuk? Suka dukanya itu banyak, sukanya sedikit dukanya. Yes. Tapi sedikit duka ini dapat menghancurkan semua suka. Wih, luar biasa. Saya suka ini kata-kata pujangganya. Banyak sukanya sih, lebih ke tergantung dari diri kita lagi. Kalau misalnya kita berpikir positif dan banyak bersyukur, ya alhamdulillah kita bisa melewati hari-hari lah, walaupun ibaratnya dikurung di masjid gitu kan. Cuman ya untuk dukanya sama seperti Nur tadi, memang kita jika ingin pulang melakukan sesuatu itu kita banyak sekali berpikir berkali-kali. Nah, banyak yang kita pikirkan, kenapa takutnya kita jadi malah menjadi pembawa virus. Seperti itu kan. Jauh dari keluarga. Kami di sini hampir 6 bulan dah belum pernah. Kau bukan dari hampir 6 bulan Pak. Kau sebelum ke Wisma Atlet itu sudah keliling dulu. Tidak lewat. Kau saja berangkat ke Wisma Atlet tidak dari Kalimantan kan? Kau ke Wisma Atlet tidak dari Kalimantan. Ketahuan domisiliku, tidak di rumah, tidak dibayar dan di uang tidak ketahuan. KTP Kalimantan Barat tapi tiket pesawat dari Kendari Pak. Oke, sudah kah? Alhamdulillah. Itu akan berkah dari banyaknya sahabat. Iya, dari ikut NS ya. Dari berkah dari ikut NS. Lebih bisa keliling. Insyaallah banyak manfaatnya, banyak kebaikan. Oke. Jadi teman-teman tenaga kesehatan yang belum sempat ikut Nusantara Sehat, silahkan bergabung di Nusantara Sehat karena ada banyak manfaat, ya. Oke, untuk Angga,
suka duka. Kalau dukanya tadi selain ditolak kepulangannya, Pak. Kau sudah betul. kayak apa saja ditolak kepulangan. Orang-orang nanti bentang spanduk Begitu. tolak Erlangga. Betul. Ya salah satunya itu ditolak kepulangan dari oknum-oknum yang yang cuma pikir begitu, pikir sayanya tugas bawa virus, terus jauh dari keluarga, hampir sama dengan kawanku berdua nih. Terus dukanya banyak itu. Kenal sama orang-orang yang Itu sukanya banyak. Sukanya itu banyak. Kenal sama orang-orang yang satu pikiran. Contohnya Tio, Nur. Nur. Kenal orang yang hebat dari Kemenkes yang jadi relawan di sini. Terus ada juga yang jatuh hati. Ada jatuh hati, Pak. Itu. Kau jatuh hati ke orang. Jangan dikat ini. Penting. Gitu. Oke, untuk siapa yang jatuh hati? Kau yang jatuh hati ke orang, orangnya yang jatuh hati ke kau. Semuanya orang di sini ya. Jatuh hati Bisa ke kau. jadi cinlok. Nah, Baik. banyak teman-temanku begitu. Untung saya bukan aliran di situ ya. Woi. Ya, Saya percaya. Kalau Nur, saya percaya. Jadi sekali lagi salah satu manfaatnya ketika ikut Nusantara Sehat itu, Pak. Khususnya ketika tim, ya. Bergerombol ada cinlok. Ya. Iya betul itu. Iya. Betul. Apalagi kita ini Nusantara Sehat ini rata-rata bujang. Rata-rata bujang. Oke, untuk teman-teman yang katanya jatuh hati ketiga orang ada Tio, Nur dengan Angga, saya berpesan hati-hati. Oh iya. Hati-hati karena ketika kalian sudah jatuh hati, maka akan betul-betul jatuh hati ke mereka karena mereka adalah orang-orang hebat yang siap berjuang sebagai garda terdepan. Masya Allah. Oke. Masya Allah. Tepuk tangan dulu. Oh iya, Pak. Oke. Jadi mungkin pembahasan kita cukup jelas, cukup sekian. Jadi untuk teman-teman atau masyarakat yang memiliki stigma bahwa teman-teman yang bertugas di garda terdepan khususnya di Wisma Atlet itu adalah orang pembawa virus yang seperti dikatakan Angga tadi sampai ditolak kepulangannya. Kami minta dirubah stigma itu karena teman-teman sedang berjuang di sana. Mari kita dukung mereka dengan cara mendoakan mereka, dengan cara menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, dengan cara mengikuti protokol kesehatan agar angka kasus coronavirus ini bisa berkurang sampai habis dan kita lewati masa pandemi ini dan kembali beraktivitas seperti sedia kala. Dan untuk para penderita, mari kita sama-sama doakan. Amin. Semoga bisa segera sembuh dan bisa berkumpul kembali dengan keluarganya. Oke. Jadi healthy people semua, teman-teman tenaga kesehatan yang mau bergabung di Nusantara Sehat, tetap pantau informasi perkembangan Nusantara Sehat. Link di deskripsi ada, nanti saya lampirkan. Oke. Saya ucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman yang bertugas di Wisma Atlet, teman-teman Nusantara Sehat yang bertugas di mana saja. Tetap semangat, jaga kesehatan yang terpenting. Intinya kalian adalah orang-orang terpilih, orang-orang yang luar biasa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video. Terima kasih sudah menonton videonya. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. All you wanted was a game to play.